Al-Ayyubi menaklukkan Israel ya di Palestina itu umur sekitar 30-an. 30-an ya. Al-Fatih belum 30. 21 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya sekitar 21. Betul, Al-Fatih ya. Istanbul. Istanbul. Dan di sana berapa abad bercokol Islam di Spanyol. Ya. Kalau Bung Hatta ini in between ini. Kalau saya mengatakan beliau nasionalis kanan. Karena apa? Kakeknya itu punya pesantren besar di Batu Ampar. Sampai sekarang masih. Tapi ada dua sejarah jelek di Indonesia ini. Anak bangsa ini ikut yang kita sebut munafik, pengkhianat. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Papia di seluruh tanah air? Salam sehat, salam bahagia, salam happy ending. Alhamdulillah sahabat Papipa, Lamulo Show kali ini bertandang ke tempatnya orang tua kita. Menjadi narasumber di Lamulo Show adalah Profesor Doktorandus Abbas Taha, MM, MBA, BII. Nah, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Gimana Lamulo Show maju? Alhamdulillah, Prof. Saya bersyukur sekali hari ini sebagai narasumber saya orang-orang yang luar biasa seperti Prof ini. Ya. Prof, langsung aja Prof, ini mungkin teman-teman kita bertanya nih mengenai latar belakang mungkin dari silsilah keluarga, Prof, ya. Kalau boleh diceritakan sedikit. Dan sahabat Lamulo Show, perlu diketahui beliau sudah 78 tahun, Prof, ya, per tahun ini ya. Jadi mungkin sedikit diceritakan mengenai keluarga, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita menyampaikan salam dan salawat untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini pemirsa Lamulo Show, saya hadir untuk ikut menyampaikan kontribusi barangkali sedikit pengalaman saya yang bisa saya sampaikan dan mungkin juga dapat dipetik dan digunakan oleh pemirsa. Saya Abbas Taha, kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat, 78 tahun yang lalu di kota Payakumbuh. Nah, ini pusat kota rendang. Kota rendang ya. Yang sudah kulinernya mendunia. Masya Allah. Ibu saya adalah putri tertua dari Syekh Abbas Abdullah Padang Japang, Imam Jihad, yang dideklar oleh Majelis Tinggi Umat Islam Sumatera Utara, yang dihadiri oleh Dr. Isa, pejabat pemerintahan pusat. Beliau putri tertua dari penerus pendiri Darul Funun Al-Abbasiyah, yaitu dari Syekh Abdullah yang ikut di perang Imam Bonjol. Nah, itulah dari sisi keluarga ibu. Saya 6 bersaudara, semua kami ikut dalam pergerakan organisasi PII, HMI, dan apapun pergerakan yang ingin menegakkan kebenaran di dalam kehidupan, menegakkan kehidupan beragama dengan baik. Sedangkan ayah saya adalah putra dari Syekh Taha Arsyad, seorang tarekat yang beliau dikunjungi dari mana-mana, sampai pun kuburannya pun sekarang masih diziarahi oleh anak turun-temurun yang kenal dengan beliau, dan dijadikan itu sebagai suaka di kota Payakumbuh. Payakumbuh ya, Prof. Ya. Nah, kemudian saya bekerja di PT PLN. Setelah BUMN ya, Prof. Ya, PLN, Perusahaan Listrik Negara, selama 33 tahun lebih, pernah menjabat sebagai
Bidang pendidikan kepegawaian pernah menjadi kepala Udiklat dan kepala Humas dan Protokol terakhir belum pensiun sebagai kepala divisi pengembangan manajemen. Itulah dalam bidang organisasi, kemudian formal sebagai pegawai BUMN, dan paralel dengan itu saya menjadi pendidik. Jadi sejak 46 tahun yang lalu saya sudah menjadi tenaga dosen, asisten di UKI bidang teknik karena saya di laboratorium teknik PLN. Kemudian mengajar di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Fakultas Ekonomi sejak tahun 80 awal 79 akhir dengan izin direksi. Nah, ini yang selalu saya catat, masalah administrasi dan tertib perlu dikedepankan. Saya berkecimpung untuk Asia Pasifik, ASEAN khususnya selalu tempatkan di dalam bidang management and training development, ya, throughout the ASEAN, especially bidang tenaga kerja, pendidikannya untuk bidang energi, ya, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, KL, ya, Indonesia sendiri, Bali, teman. Keliling ya, Prof ya. Dan di samping itu dalam tugas dinas saya juga memperoleh kesempatan pendidikan dan training ya di Eropa, ya, di Inggris tahun 77, kemudian tahun 82 setelah itu di Italia project management, kemudian lama saya di Tiongkok, Cina, tapi Taiwan, sedangkan di Thailand. Di sana di Taiwan saya mendalami bagaimana disiplin yang tinggi. Karena mereka berhadapan dengan mainland RC yang ya budaya mereka budaya komunis. Oke, saya setuju Prof dengan karena Profesor Abbas ini kan sudah malang melintang di luar negeri ini. Boleh nggak kita diceritakan sebagai anak-anak muda nih atau anak milenial sahabat Lamuloso yang di luar sana, apa sih perbedaan yang mendasar pendidikan kita di luar dengan kita di dalam negeri, Prof? Kalau kalau pendidikan dalam negeri, ya, kalau kita masuk di pesantren, itulah yang ada di Eropa. Karena di pesantren, di madrasah Indonesia itu kita ada namanya berhujjah. Ya, ada berdiskusi, debat, tampil di depan, manggung, apa, dialog, ya, ada halaqah di antara kelompoknya. Ya. Itu yang namanya di luar begitu. Tetapi di pendidikan tinggi ini baru akhir-akhir ini. Mahasiswa magister tugaskan buat assignment tugas, mempresentasikan diskusi dan pendalaman, ya. Kemudian pada kesempatan lakukan sosial kemasyarakatan. Nah, tetapi yang ditumbuhkan kembang itu adalah menjadi semacam orang Minang, harus egaliter, harus terbuka, harus berani tampil. Nah, apalagi kepada generasi muda Islam ini, ya. Ini perlu diketahui, tokoh-tokoh yang dunia yang dikagumi barat dan timur, itu besar mereka di umur 35 ke bawah. Ya. Al-Ayyubi menaklukkan Israel, ya, di Palestina, itu umur sekitar 30-an. 30-an ya. Al-Fatih belum 30. 21 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya sekitar 21. Betul, Al-Fatih ya. Istanbul. Dan di sana berapa abad bercokol Islam di Spanyol itu. Kita lihat lagi Saladin, ya. Ya itulah. Nah, yang kita kasihan sekali dengan Libya, ya, Muammar Gaddafi. Tapi karena Ghazul Fikri, karena serangan barat yang sekuler, semua di stigma radikal, stigma ini, stigma itu, tapi balik ke pendidikan, apapun ilmunya, seperti yang disampaikan ayah saya, ayah itu sepotong kertas pun dari guntingan koran dia baca. Jadi literasinya rajin membaca, rajin menulis, rajin, dan mampu mengkomunikasikan dengan baik. Membaca itu jendela dunia ya Pak? Membaca, ya? Karena apa? Ya, Islam mengajar pertama kali, ayat yang pertama diturunkan itu Iqra, bacalah. Nah, kalau di Minangkabau, itu dikatakan, alam takambang jadi guru. Jadi alam ini adalah guru kita. Nah ini ya sejalannya ini. Nah, jadi maka kata orang tanda kutip tidak melebihkan karena saya orang Minang. Ini Indonesia ini ya awal tumbuhnya banyak peran kontribusi orang Minang. Betul. Apakah sebagian kecil sekuler, tapi sebagian besar mereka adalah
ulama-ulama profesional terdidik dalam dan luar negeri. Betul. Ya. Nah, kalau bicara tokoh ada Buya Hamka, betul ya Prof ya, ada itu salah Muhammad satunya Nasir, Muhammad ya kan? Nasir ya, yang bukan dikatakan ulama itu ya Sahrirnya, Yaminnya ya. Kalau Bung Hatta ini in between ini. Kalau saya mengatakan beliau nasionalis kanan, karena apa? Kakeknya itu punya pesantren besar di Batu Ampar sampai sekarang masih, ya. Jadi itulah penggerak pembangunan. Tapi demikian juga dengan dari daerah-daerah ada yang menonjol, ya. Seperti dari Gorontalo, dia menonjol itu ayah sahabat saya angkatan 55 yaitu Iban. Tapi mewakili Jogja itu orang Gorontalo, ya. Kemudian ada lagi yang dari Kalimantan. Seperti Fahira ya, Fahira, itu kakeknya itu tokoh ulama dari beliau DPD RI sekarang ya. Ya betul. Fahira. Nah, jadi untuk generasi muda belajar motivasi, tapi jangan lupakan ya mendalami ya EQ, SQ, kemudian PQ. Apa itu? Emotional quotient, berinteraksi sesama, menggeluti kehidupan dengan baik, bahagiakan orang, jangan injek kaki orang, jangan ambil rezeki orang, ya, dengan akhlak yang mulia kita berinteraksi. Kemudian spirit quotient adalah bagaimana agama itu membangun diri kita, menjadikan kita seorang yang punya nilai, value. Nah, apa nilainya? Seorang mukmin itu tercermin dengan memiliki akhlakul karimah. Kan gitu, yang menjadi akidah dan syariat di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, bisa enggak nih? Sekarang kan demografi ini ada 40 juta ini. Bonus demografi. Harus kan dioptimalkan menjadi baik. Nah, ini yang saya takutkan dengan kebebasan tidak terkendali sekarang di bidang tenaga kerja, di bidang budaya, lalu lintas ini. Nah, kalau tidak kuat kita. Nah, tetapi satu yang saya yakini, ya, Islam itu beda dengan yang lain. Pendidikan Islam beda dengan yang lain. Kenapa? Islam itu wahyu, tidak berubah. Yang lain itu adalah pemikiran-pemikiran hasil besar, pemikiran manusia, ya, manusia yang menjadi isme. Itulah sekuler dan sebagainya. Nah, kita berharap seyogianya tentu anak-anak muda kita dengan pendidikan di barat dimanapun ditimba, kembalinya tidak menjadi seorang yang sekuler. Apalagi ateis, ya. Ateis. Nah, karena kita ateis itu punya pengalaman hampir 200 juta di dunia orang dibantai komunis. Kalau Indonesia tidak banyak, cuma banyak kuburan-kuburan Jawa Timur, Jawa Tengah, itu karena ulahnya PKI tahun 28 ya. Nah, itu ateis anti Tuhan. Tapi mereka kuat dengan apa? Komitmennya, sehingga tokohnya itu waktu mau ditembak mati, hidup PKI gitu ya. Nah, ini yang kita salut dengan pola komitmennya. Tetapi sayang salah memilih ideologinya. Nah, kan begitu. Nah, tapi dia saudara kita. Saya sedikit Prof, ya. Mumpung nyinggung tentang PKI. Kalau secara usia kan Prof ini sudah hampir sama dengan tahun kemerdekaan kita ya. 78 ya Prof ya. Betul, ya. Artinya ini istilahnya situasi atau kondisi pada saat itu otomatis Prof akan mengalami ya. Iya. Artinya gini, seharusnya saya tanyakan kalau ahli tentang PKI kan Ustadz Alfian Tanjung nih. Tapi Prof selaku yang memang lahir pada zaman itu, kebetulan ada juga saudara tadi yang di angkatan ya Pak, yang bersama dengan Kiplen Zen ya Pak. Nah, mungkin sedikit Prof cerita tentang apa sih sebenarnya yang terjadi pada zaman itu, yang terjadi pemberontakan PKI, sehingga memang ideologi ini sangat-sangat tidak boleh lahir di negeri kita. Oke, baik ya. Tapi saya akan mulai dulu ke belakang jauh. Indonesia sebelum kemerdekaan yang berjuang untuk memerdekakan ini majority umat Islam. Tokoh-tokohnya Hasanuddin, Imam Bonjol, Diponegoro, ya, Cut Nyak, Teguh Umar Johan Pahlawan, ya, kemudian yang dari timur banyak sekali. Berguguran mereka. Itu sebelum kemerdekaan. Siti Manggopoh, wanita, ya, yang dari Sumatera Barat, Minangkabau. Setelah kemerdekaan juga begitu. Setelah kemerdekaan itu kita lihat
saya ambil saja beberapa peristiwa besar. Hari Pahlawan itu influence daripada Perang Surabaya, di mana Bung Tomo berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu adalah resolusi jihad Nahdliyin, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Yang besar kan? Nah ini jangan lupa dari sejarah, lama-lama hilang sejarahnya ini. Nah yang kedua, itu adalah pertempuran Ambarawa selama 2 bulan. 4 hari, langsung dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Seorang Muhammadiyah yang bergelia pada saat Jogja diduduki oleh Belanda. Ya. Dengan strategi supit urang, ya, kocar kacir Belanda, kembali ke Semarang. Tapi ada 2 sejarah jelek di Indonesia ini. Anak bangsa ini ikut, yang kita sebut munafik, pengkhianat. Pengkhianat ya. Pertama itu adalah di Situjuh, Sumatera Tengah. Payakumbuh. Pada saat itu Laskar, tentara, Hizbullah, Sabilullah berkumpul. Diserbu oleh Belanda karena ada intelijen Belanda yang mengetahui pertemuan tersebut. 49 orang. Ya, tokoh-tokoh besar, Laskar, 49 orang. Tapi soal genosida dan pembantaian dilakukan oleh Belanda dengan menugaskan Westerling namanya. Westerling. Ya, dengan kasus pembantaian ya masyarakat di Sulawesi Selatan lebih kurang 40.000 orang. Beliau orang tentara bayaran. Ya, Inggris yang katanya ibunya Yahudi, ada yang mengatakan Turki dan sebagainya. Tapi apapun dia, itulah kejadiannya setelah kemerdekaan. Dan kemudian mereka juga menggoyang, menggerakkan APRA di Jawa Barat, di Bandung, ya. Dia lakukan juga sekitar tahun setelah kemerdekaan. Nah, itu yang terjadi. Jadi sebelum sesudah. Nah, kemudian ini PKI bermain sejak awal. Peristiwa Silungkang, pemberontakan 48 ya. Tapi mereka ya kemudian pembantaian, penyerbuan ya. Menipu ulama dan pesantren, dibantu pesantren, dimasukkan ke lubang ya. Itu mereka. Tetapi lucunya apa? Mereka minta, negara minta maaf. Ya kok gitu. Beda dengan PRRI Presta. PRRI Presta itu dia benderanya Indonesia, lambangnya Garuda. Tapi dia melakukan perlawanan kepada pemerintah pusat karena pemerintah pusat terlalu sentralistik dan tidak memperhatikan daerah dan sebagainya. Itulah beda. Dan mereka sudah amnesti. Sehingga 2 orang, Safruddin dan Muhammad Nasir, menjadi pahlawan kemerdekaan. Ya. Nah, sedangkan komunis itu sebagai ideologi yang dikembangkan Marxis-Leninis itu, mereka anti Tuhan. Ya. Nah, kalau sosialisme ya sepupuan lah. Karena apa? Orang-orang itu kita sebut sekuler karena dia memisahkan agama dan negara. Sedangkan sekuler itu merupakan produk dari liberal. Liberal itu ada antitesa daripada kondisi yang ada waktu itu di Eropa, khususnya di daerah di Italia, ya, di waktu itu pertentangan antara gereja dan ini ya Katolik, kemudian lahirlah Luther ya, Martin Luther, dan sampai sekarang. Nah, jadi itu yang patut diketahui. Jadi dan sekarang yang perlu diketahui ya, jadi jasmed jangan lupa jas merah. Jas merah. Ya. Siap. Nah, itu sedikit lagi Prof. Ini karena Prof ini istilahnya pakar di pendidikan, ya kan? Jadi mungkin sejarah refleksi keindonesiaan menurut beberapa pandangan dari Profesor ini, mungkin yang masa lampau sampai sekarang ini, coba sedikit diceritakan kepada kami semua, Prof. Ya, jadi begini. Dulu zaman Belanda itu di Sumatera itu ada sekolah Belanda. Di Jakarta juga demikian. Termasuklah di situ ya Husni Tamrin dapat pendidikan itu. Ya. Dan perlu diketahui ya Husni Tamrin itu Habib ya. Habib ya. Ya. Nah, kemudian pendidikan ini tumbuh berkembang sedemikian rupa dengan segala kekurangannya.
tapi masih diwarnai dengan budaya lokal kita timur. Tumbuh berkembang, tapi yang tidak baiknya belakangan ini, semakin hari sejarah itu makin dihilangkan. Jadi siapa pejuang, siapa mereka, siapa ini, itu lama-lama peran umat Islam makin dikecilkan. Inilah hebatnya kaum sekuler ini. Sama juga di dalam pembahasan Pancasila. Ada pidato Pak Yamin, ada pidato Bung Karno, ada pidato Supomo. Tapi pidato Hadikusumo itu nggak dikeluarkan dalam buku sejarah. Ya. Nah, kita sekarang generasi muda kembalikan, gali itu semua. Ya. Nah, kemudian itu yang jelas pendidikan itu harus melahirkan seorang yang saintak namanya, yang menguasai ilmu dan keimanan. Imtak kalau eranya Pak Habibie, ya. Nah itu. Jadi sekarang kita dunia pendidikan sangat-sangat berubah dengan baik. Jadi kalau Pancasila yang jelas ya, Pancasila itu tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Dan untuk itu Bung Karno keliling ke kiai-kiai, ulama-ulama dan politisi yang lain. Salah satunya datang ke pesantren saya yang sekarang saya pembinanya, Darul Funun El Abbasiyah. Masih eksis, berumur sekarang 167 tahun. Pesantren tersebut. Beliau datang. Lokasi di mana? Payakumbuh, Sumatera Barat. Okay. Yang itu juga menjadi kantor ya pemerintahan darurat Republik Indonesia, di mana Pak Safruddin, Akbar, ya, Tompul, Tengku Hasan, semua berkumpul di sana. Dan kemudian terakhir, setelah PDRI selesai, Pak Yamin dan Pak Nasir datang untuk menjemput Pak Safruddin mengembalikan pemerintah ke Yogyakarta. Nah, jadi tadi dengan Pancasila yang pertama tadi, Tauhid, ya, Bung Karno datang ke kakek saya, tanya, apa kira-kira dasar negara kita, Syekh? Nah, kakek saya mengatakan, ya tentu ketuhanan, Tauhid. Akhirnya menjadilah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi walaupun dalam pidato Bung Karno, itu ketuhanan itu ditaruh di belakang. Di atasnya kebangsaan kan. Nah, kemudian barulah Panitia 9 dirubah ya. Itu barangkali. Siap, Prof. Terima kasih, Profesor, atas waktunya. Baik, sahabat Lamuloso, demikian perbincangan happy kita pada hari ini dengan Profesor Abbas Taha, orang tua kita, tokoh politik, tokoh pendidikan, sekaligus orang pergerakan ya. Ya. Baik, demikian. Terima kasih atas waktunya, sahabat Lamuloso di seluruh tanah air. Salam sehat, salam bahagia, salam happy ending. Happy ending adalah muda berkarya, tua bahagia, mati masuk surga. Orang yang pandai adalah orang yang selalu mengingat mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lamuloso. Fafifa Happy Ending.